anak PPA kelasnya Kak Elis ya, tentunya usia 3 sampai 5 tahun. Nah, apa kabarnya semua adik-adik yang ada di rumah? Kak Elis berdoa kita semua tetap sehat, kuat, dan tidak ada yang sakit ya. Nah, Kak Elis, dalam minggu ini kita tidak bisa bertemu melalui video call. Tetapi jangan khawatir, kita tetap bisa mengikuti pembelajaran online PPA melalui video yang Kak Elis akan bagikan bersama-sama pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai semua pembelajaran kita sore hari ini, Kak Elis mengajak kita semua untuk berdoa ya. Jadi dalam pembelajaran ini kita tetap seperti biasa ya, memulainya dengan berdoa dan kemudian kita memulai pembelajaran kita. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena kami boleh bersama-sama hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya karena kami semua boleh sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama lagi pada hari ini. Engkau memberkati pembelajaran kami dan kiranya kami semua mengerti, bahkan kami juga diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini Kak Elis mau tanya dulu deh sama adik-adik yang ada di rumah. Siapa yang kalau dinasehatin sama orang tuanya denger-dengeran? Nah, siapa? Pasti deh anak-anak kelas usia 3-5 tahun pasti denger-dengeran ya. Dan tentunya pasti baik-baik deh semuanya. Nggak ada yang melawan orang tua. Nah, adik-adik, hari ini Kak Elis mau cerita tentang seorang tokoh di Alkitab tentunya ya. Namanya itu Yosua. Nah, diingat ya, namanya Yosua. Nah, Yosua ini dia adalah anak yang taat, dengar-dengaran nasihatnya papa dan mamanya, orang tuanya. Nah, Yosua ini dia adalah anak yang setia. Kemudian tidak hanya itu, tidak hanya dengar-dengaran orang tua, tetapi dia juga taat. Bahkan dia adalah anak yang mengasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu, seperti cerita yang dulu yang pernah Kak Elis ceritakan, bahwa Yosua ini adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Nah, karena Musa sudah tua, Musa digantikan kepemimpinannya oleh Yosua. Awalnya Yosua sangat takut dan rasanya, aduh kayaknya nggak mungkin deh aku harus memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar sekali. Nah, tapi firman Tuhan katakan kepada Yosua, jangan takut. Dan dikatakan lagi, jangan gentar, karena aku akan menyertai engkau. Jadi Yosua setelah mendengarkan firman Tuhan itu, Yosua tidak takut lagi, karena Tuhan sendiri berfirman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, saat itu juga Yosua berani melangkah, dan karena ketaatan dan kesetiaannya, dia dipilih sendiri oleh Tuhan untuk menggantikan kepemimpinan Musa. Nah, adik-adik, bagaimana nih dengan adik-adik di rumah? Nah, mulai sekarang dari adik-adik masih kecil harus belajar taat, bahkan dengar-dengaran nasihatnya orang tua itu sangat-sangat penting. Karena orang tua, papa mama menasehatin adik-adik itu pasti ada maksudnya. Dan gak pernah maksudnya orang tua itu menasehati untuk hal yang gak baik. Semuanya pasti untuk hal-hal yang baik, untuk kedepannya adik-adik. Nah, oleh sebab itu, melalui cerita hari ini kita belajar ya dari Yosua untuk kita juga mengasihi, bahkan juga mendengarkan nasihat dari orang tua, orang yang lebih tua daripada adik-adik. Nah, adik-adik, bahkan Yosua ini juga tidak hanya mengasihi Tuhan saja loh, tetapi dia rajin berdoa, dia rajin juga membaca firman Tuhan.
Nah, adik-adik juga begitu ya, harus rajin berdoa. Kalau bangun tidur harus berdoa. Kemudian bangun tidur, mau makan, bahkan saat adik-adik mau belajar pun, belajar online ya, adik-adik juga perlu minta pertolongan sama Tuhan. Adik-adik berdoa sama Tuhan. Oke, adik-adik, Kak Elis ingat nih, bulan Desember kemarin kan kita ada apa ya? Selain Natal, rupanya bulan Desember itu adalah Hari Ibu. Nah, kita semua pasti sayang sekali sama orang tua kita, terlebih sayang kepada baik papa mama, tetapi karena bulan Desember itu adalah Hari Ibu, jadi mungkin adik-adik ada yang belum mengucapkan selamat Hari Ibu. Nah, adik-adik bisa ya mengucapkannya melalui karya yang bisa adik-adik kasih nih untuk mamanya adik-adik. Nanti Kak Elis kasih contoh ya, karya yang harus adik-adik kerjakan untuk mama. Jadi apa nih tugasnya Kak Elis untuk minggu ini? Ya, simak yang berikutnya ya. Oke adik-adik, karena kita mengingat bahwa bulan Desember itu adalah Hari Ibu, dan ibu itu adalah orang tua kita yang mengandung, bahkan juga melahirkan adik-adik, Kak Elis juga. Jadi perjuangannya mama itu tidak mudah loh. Jadi adik-adik, mama itu yang sudah merawat adik-adik dari adik-adik dalam kandungan. Kemudian adik-adik lahir, mama juga harus memberikan makan. Kemudian mama juga yang harus bekerja. Atau mungkin memang mama ada ya yang bekerja di rumah, tapi mama juga mengurus, bahkan juga memasak untuk adik-adik, membersihkan rumah, kemudian juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang lain. Wah, tugas mama itu sangat banyak, dan tidak ada salahnya loh untuk kita juga harus berterima kasih sama mama. Nah, momen ini yuk kita mau sama-sama membuat karya untuk mama. Nah, yang pertama tugasnya itu adalah membuat karya untuk mama kita. Nah, adik-adik nanti buat ya. Ada beberapa contoh yang Kak Elis kasih. Tapi kalau ada adik-adik yang mau bikin sendiri deh Kak Elis, silahkan, boleh ya, silahkan berkreasi. Tapi harus yang spesial, yang terbaik. Nah, setelah itu, setelah membuat karya itu, adik-adik jangan lupa foto ya. Fotonya kayak mana sih Kak Elis? Nah, minta tolong nanti adik-adik foto ya, difotokan sama papa atau mungkin sama kakak ya, waktu adik-adik memberikan karyanya untuk mama. Nah, mungkin waktu memberikan karyanya untuk mama sambil adik-adik bilang terima kasih ya mama, atau mungkin dengan sebutan yang lain ya, mungkin ada yang mama, ada yang ibu. Nah, boleh diucapkan terima kasih ya ibu, atau aku sayang mama, atau aku sayang bunda, begitu ya, sesuai dengan sebutannya masing-masing. Itu tugas yang pertama. Nanti dikirim seperti biasa, japri Kak Elis ya, jangan telat, apalagi tidak mengerjakan. Nah, karena kita tidak ada video call, jadi tugas ini akan menjadi absennya adik-adik juga. Jadi paling lambat harus dikirimkan hari Sabtu. Kemudian apalagi nih Kak, tugas yang kedua. Oke, adik-adik yang di rumah sekarang tugas kedua. Tugas kedua apa sih Kak Elis? Nah, tugas kedua adik-adik membuat video menghafal ayat hafalan dari, nanti harus ikutin ya gerakannya Kak Elis dan harus hafal, tapi boleh dibantu sama papa, mama, ataupun juga kakak. Oke? Dari Yosua pasal 1 ayat 9b. Sekali lagi ya, Yosua pasal 1 ayat 9b. Oke, sekarang kata
kata-katanya ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Oke, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, nanti videonya Kak Elis ini bisa diulang-ulang ya. Nanti adik-adik hafalkan bersama dengan papa, mama, orang tua, atau mungkin kakak, dan ikutin gerakannya. Pakai gerakan ya. Oke deh adik-adik, tugasnya seperti biasa Japri sama Kak Elis tadi sudah Kak Elis sebutin, hari Sabtu ya paling lambat tugasnya dikumpul. Oke, jangan sampai ada yang nggak ngumpulin ya, karena itu akan menjadi absennya kita dalam minggu ini. Oke deh, materi pembelajaran kita sudah selesai dan kita mau menutup di dalam doa. Yuk, kita semua ambil waktu sikap berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena kami boleh belajar pada hari ini tentang Yosua yang mengasihi Tuhan, bahkan taat dengar-dengaran dengan orang tua. Bahkan terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar Tuhan menyertai Yosua karena ketaatannya, karena kesetiaannya. Bahkan Tuhan menyertai Yosua sampai kepemimpinannya. Engkau membuat berhasil. Engkau memberkati kami semua, adik-adik yang sudah belajar bersama. Tuhan menolong dan memberkati. Tolong mereka, masa depan mereka, cita-cita mereka. Bahkan Tuhan memberkati juga supaya mereka menjadi anak yang taat, dengar-dengaran kepada orang tua. Terima kasih, berkati adik-adik semua dalam masa pandemi ini supaya adik-adik juga tetap sehat dan kuat, tidak ada yang sakit, bahkan tidak ada yang terkena virus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kami semua anak-anak PPA kelas usia 3-5 tahun ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati papa mama juga, pekerjaan, usaha, apapun yang dilakukan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga sponsor kami di PPA, pengurus, supaya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa.